Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita kembali bersekutu bersama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita boleh mengambil waktu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Kiranya kasih Allah yang besar melimpah kepada kita sekalian di sepanjang ibadah ini. Salam sejahtera bagimu dan selamat beribadah. Amin. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada sore hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, biarlah kami semakin memaknai arti kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur Engkau mau lahir untuk kami. Engkau mau mati untuk kami. Bangkit dan Kau akan naik ke surga menyediakan tempat untuk kami. Tuhan, biarlah rangkaian karya-Mu di dunia ini semakin meneguhkan panggilan pelayanan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan, Kau yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan kami sebagai jemaat-Mu, biarlah boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin. Terima kasih kalau Tuhan sudah mempersiapkan beliau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bapa, biarlah di dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami boleh bersama-sama semakin diteguhkan di dalam pelayanan kami, diteguhkan di dalam iman percaya kami, untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang menganugerahkan keselamatan untuk kami. Di dalam nama-Mu, kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Elnathan atau Elias Nathan adalah nama samaran dari seorang yang bernama Daniel Webster Whittle. Seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 22 November 1840 di Amerika. Saat berusia 21 tahun, ia memiliki masa depan yang cerah dengan memulai meniti karirnya sebagai akuntan di Chicago. Namun mimpi dan harapan itu hilang saat terjadi perang saudara di Amerika. Whittle menjadi relawan dan menjadi seorang mayor di medan perang. Dan begitu naas di dalam perang saudara tersebut, Whittle harus kehilangan tangan kanannya dan mendekam di penjara sebagai tawanan. Lalu ia bertanya, "Di manakah Engkau, Yesus?" Kan kuasanya Ia
Whittle yang bergumul di dalam penjara membaca Alkitab kecil yang dititipkan oleh ibunya sebelum berangkat perang. Ada sebuah ayat yang begitu menggema di hatinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Tubuh yang cacat tanpa lengan kanan dan pengalaman buruk masa perang tidak dipandang oleh Daniel Whittle sebagai bencana, melainkan sebagai berkat. Oleh sebab itu, ia tidak mau menjadi bencana bagi orang lain, melainkan menjadi berkat melalui karyanya yang dikenang sampai saat ini. Buah karyanya yang luar biasa bagi dunia, melalui lagu yang telah ditulisnya. I know whom I have believed. Ku heran Allah mau memberi. Mari kita bersukacita. I know whom I have believed. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy cries of love redeem me for
Di dalam sebuah penjara, Whittle akhirnya mendoakan seorang tahanan dan mencatat demikian. Saya berlutut dan menggenggam tangan anak muda itu. Dengan terbata-bata, saya mengakui dosa-dosa saya dan memohon Kristus mengampuni dosa saya. Saya percaya bahwa saat itu juga Dia mengampuni saya. Kemudian dengan sungguh-sungguh saya mendoakan anak muda itu. Anak muda akhirnya menjadi tenang dan memegang tangan saya erat-erat sementara saya mendoakan dia dan mengatakan janji-janji Tuhan kepadanya. Namun ketika saya berdiri, anak muda itu pun meninggal. Wajahnya yang semula sangat menderita berubah menjadi penuh sukacita dan damai. Saya hampir tidak dapat mempercayainya. Kalau Tuhan sudah memakai anak muda itu untuk membawa saya kepada juru selamat. Dan memakai saya untuk membawa anak muda itu untuk mempercayakan hidupnya pada darah Kristus yang begitu berharga. Dan menemukan pengampunan. Saya berharap bertemu lagi dengan anak muda itu di surga kelak. Pengalaman Whittle selama menjadi tawanan merupakan inspirasinya di dalam berkarya. Sungguh besar kuasa Tuhan. Hingga Whittle begitu kagum dengan kuasa Tuhan menyelamatkannya. Manusia yang penuh dosa. I know whom I have believed in. Ku tahu siapa yang ku percaya. Merupakan sebuah karya yang luar biasa dari El Nathan. Harmoni yang indah diciptakan oleh James McGranahan, sang musisi terkenal. Lagu yang kita kenal dengan judul Ku Heran, Allah Mau Memberi, merupakan suatu keyakinan. Ku tahu Yesuslah yang ku percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah pujian ini terus boleh mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ku heran Allah mau memberi bagi setiap kita yang hina dan penuh dosa. Bila firman yang akan kita terima terus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita, menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin
Selamat sore, selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan hal yang penting pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan berkenan menolong kami memahami firman-Mu dan lagu yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengawali dengan membaca satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ayat ini dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Christianity Today memberitakan suatu artikel yang menarik berjudul "Apakah Anda tahu siapa yang Anda sembah?" Ini artikel yang menarik karena berkaitan siapa yang kita sembah. Pada umumnya pertanyaannya adalah, apa yang kita sembah? Kata siapa yang kita sembah mengkaitkan dengan suatu pemahaman bahwa siapa adalah suatu pribadi. Adalah suatu pribadi yang mengerti siapa diri kita. Ini pertanyaan tidak gampang dijawab oleh mereka yang beragama lain. Dan pertanyaan yang dituliskan oleh artikel ini membuat kita sadar yang kita sembah adalah suatu pribadi. Kita tahu, kita mengenalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ayat dari Paulus juga mengkaitkan tentang ia tahu siapa yang ia percaya. Kita mengetahui yang ditulis Paulus berkaitan pribadi Kristus. Paulus menyembah Kristus dan Paulus tahu siapa yang dia sembah. Kita akan membahas suatu lagu yang ditulis berkaitan dengan teks ini. Judul lagu ini ialah I Know Whom I Believed. Siapakah penulisnya? Dan bagaimanakah dia menulisnya? Kita akan renungkan. Nah, saya akan membagi renungan pada sore hari ini di dalam dua bagian. Pertama, penulis lagu ini. Kedua, isi lagu ini. Mari kita lihat yang pertama, penulis lagu ini. Saya ingin memperkenalkan satu nama, yaitu Daniel Webster Whistle. Dari kecil dia dididik oleh papanya yang mencari tokoh yang mencintai Tuhan. Lalu papanya yang mencintai Tuhan ini melihat di Amerika pernah ada seorang bernama Daniel Webster, dan dia kagum karena Daniel Webster ini seorang negarawan, tetapi juga menyatakan ungkapan-ungkapan yang sangat Kristiani. Ketika anaknya lahir, dia menyebut anaknya Daniel Webster dengan tambah satu kata Whistle. Nah, mamanya seorang yang tekun belajar Alkitab. Maka mamanya mengajarkan banyak pengertian firman Tuhan kepada Daniel ini. Nah, Daniel ini ketika tumbuh besar, pada akhirnya dia bisa bekerja di suatu bank, namanya Bank Wells Fargo. Dan dia menjadi kasir di sana. Dia rupanya bersyukur dengan kesempatan bekerja yang diberikan oleh Tuhan. Suatu saat dia berada di tempat bank itu sendiri dan dia berdoa di depan lemari besi. Kenapa di depan lemari besi? Mungkin itu tempat yang sunyi saat itu dan dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakainya. Nah, setelah itu dia aktif sebagai guru sekolah minggu. Dia tinggal di kota Chicago dan dia berada di gereja Tabernakel melayani bersama teman-temannya. Salah satu temannya kemudian hari menjadi istrinya. Suatu ketika, dia mendapat panggilan tugas negara untuk
mengikuti wajib militer, di mana dia harus mengikuti perang saudara, di mana waktu itu memang ada pembela perbudakan, ada penentang perbudakan. Nah, dia ikut berperang di sana, lalu kemudian dia sebelum berperang, dia mohon kekuatan dari Tuhan. Dan tentu saja ibunya, seorang yang mengasihi dia, bersama beberapa saudaranya, sangat mengharapkan dia kembali dengan selamat. Di suatu teksnya dia mengatakan, "Ibuku yang terkasih adalah seorang Kristen yang taat. Dia meletakkan perjanjian baru di saku tas ranselku yang telah diaturnya." Jadi ibunya rupanya sangat peduli, sangat memperhatikan. Sehingga tas ranselnya sudah berisi pakaian itu. Diaturnya dengan baik, lalu ada sebagian kosong diisi dengan Alkitab Perjanjian Baru. Tentu saja berbahasa Inggris. Dan kemudian berangkatlah Daniel berperang. Perperangan ini berlangsung beberapa lama, dan tentu saja waktu itu belum secanggih sekarang. Dia harus menggunakan pedang di dalam berperang dengan musuh. Tangannya mengalami luka, sampai kemudian terinfeksi dan harus diamputasi. Jadi dia mengalami cacat tangan kanan. Lalu dia ditangkap oleh musuh, dimasukkan kem tawanan. Apa yang harus dilakukan oleh Daniel? Dia berada di kem tawanan selama berhari-hari, berminggu-minggu, lalu dia mulai bosan di sana. Nah, di dalam kebosanannya itu, dia mulai berpikir apa yang bisa dilakukan. Dia teringat ibunya pernah meletakkan perjanjian baru di ranselnya. Di situ dia mulai membaca Alkitab Perjanjian Baru, halaman demi halaman, satu persatu. Dan dia mulai mengenal Kristus secara lebih mendalam. Suatu saat tidak terduga ada seorang perawat menemui dia. "Daniel, bisakah kau menolong saya?" Daniel bertanya, "Menolong apa?" "Di sana ada seorang anak muda. Anak muda ini kelihatan putus asa. Dan dia perlu dihibur, dia perlu ditemani. Tolong kamu yang datang ke sana." Wah, Daniel kaget. Dia merasa hidupnya begitu kotor, begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana dia bisa menghibur orang lain? Dalam kebingungan perawat mengatakan, "Saya menghubungimu, Daniel, karena saya lihat kamu beda dengan tentara yang lain. Tentara yang lain suka memaki-maki, kata-kata kasar. Kamu tidak. Apalagi saya lihat kamu membaca Alkitab. Ayo temanilah sebentar." Daniel bimbang dan kemudian ia mengiyakan. Lalu dia menemui anak muda itu. Dan ternyata anak muda dalam keadaan sekarat, dalam keadaan cemas. Apa yang bisa dilakukan oleh Daniel? Daniel kemudian duduk di samping pemuda ini dan mulai menyampaikan kata-kata yang dia tahu dari firman Tuhan. Apa yang terjadi mengagetkan. Pemuda itu merasa terhibur, merasa dikuatkan. Lalu Daniel berdoa untuk dia. Nah, setelah dia berdoa untuk pemuda itu ternyata menghembuskan nafas terakhir. Dengan damai, dengan senyum, dengan tenang. Di situ Daniel sadar. Kata-kata, kalimat, firman Tuhan mempunyai kekuatan untuk menghibur, menguatkan, dan memperbarui orang lain. Dan bayangkan, melalui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Daniel, orang itu percaya Kristus. Di situ Daniel memiliki kesadaran baru dan dia bersyukur sekali. Dia mengatakan, ekspresi kedamaian muncul di wajahnya. Sulit dipercaya bahwa Tuhan menggunakan saya untuk membawanya kepada juru selamat. Menggunakan saya untuk menuntunnya mempercayai darah Kristus yang berharga dan menemukan pengampunan. Saya berharap untuk bertemu dengannya di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pulang dari peperangan, Daniel berubah. Apa yang dilakukan? Dia menulis lebih banyak syair, lebih banyak kata-kata, lebih banyak ungkapan yang menyatakan imannya kepada Tuhan. Dan kemudian Daniel ini menyadari dia bukanlah orang hebat.
Dia seorang mantan tentara. Dia seorang yang pernah berperang melawan musuh. Itu sebabnya kadang-kadang dia memakai nama samaran. Nama samaran yang dipakai adalah Elias Nathan. Kadang-kadang ditulis El Nathan. Kadang-kadang pakai nama samaran WWD. Jadi Webster Witzel Daniel. Inilah kisah singkat tentang Daniel. Dia menulis syair-syair dan kemudian ada orang-orang yang punya kemampuan mengubah musik, menulis musiknya untuk syair-syair, lagu-lagu atau hymn yang ditulis oleh Daniel. Jadi itu sebabnya dalam lagu-lagu yang kita perhatikan, ada penulis syair, ada pengubah musiknya. Dan di dalam lagu yang kita pelajari hari ini, pengubah syairnya adalah Daniel. Nah, kita akan pelajari tentang isi lagunya. Mari kita dengarkan lagunya, dan kemudian ayat demi ayat kita akan pelajari maknanya. I know not why God's wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Di dalam ayat yang pertama, kita mendengar ada kata redeem atau penebus. Saya ketika memperhatikan foto-foto atau painting atau gambar tentang peristiwa di Kekaisaran Roma, salah satu yang memprihatinkan saya adalah perbudakan. Di sini Anda melihat lukisan tentang penjualan budak. Saudara perhatikan, yang pakai mahkota dari bunga-bunga itu adalah penjualnya. Sedangkan yang lain yang di belakangnya adalah orang-orang yang sempat direbut dari pedesaan entah di mana, kemudian dijual sebagai budak. Di masa itu, jika orang menjadi budak, dia hanya bisa bebas menjadi orang merdeka jikalau ada orang menebusnya. Dan Anda tahu menebus pasti dengan harga yang mahal. Dan jikalau Anda menyadari kita di posisi sebagai budak, lalu kita budak yang tidak menarik, siapa yang tertarik pada kita? Siapa yang tertarik untuk membeli dengan harga yang mahal? Siapa pula yang tertarik setelah membeli melepaskannya? Tidak ada. Nah, bayangkan sekarang Paulus yang melihat perbudakan di Kekaisaran Roma. Dia sadar ini bisa menjadi contoh. Maka dia menggambarkan orang yang di dalam dosa, sebenarnya di dalam perbudakan dosa. Dicengkeram oleh setan dan didikte oleh sistem dosa untuk mereka terus-menerus melakukan dosa. Dan mereka tidak mungkin lepas kecuali ada orang yang menebus mereka dari perbudakan dosa. Jadi ayat pertama ini sudah menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana Kristus karena mengasihi kita, menebus kita dari dosa. Setelah Adam berdosa, maka keturunannya seperti manusia tanpa Tuhan, seperti orang liar. Di situ iblis menjadi tuan yang ilegal. Nah, Kristus membayar harga tebusan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, sehingga ketika tebusan dengan kematian dan darah Kristus ini dilakukan, Allah mencabut kita dari perbudakan dosa. Kita dibebaskan. Puji Tuhan. Jadi lagu ini dalam ayat pertama menunjukkan bagaimana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Mari kita lihat bait yang kedua. I know not how this saving faith to me did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him
Di dalam bait yang kedua, kita membaca ada firman-Nya. Bagaimana aku bisa percaya firman-Nya? Ini mengingatkan kita pada satu ayat yang ditulis oleh Paulus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran terhadap apa? Firman Kristus. Di sini kita dijelaskan, ketika firman itu sampai kepada kita, firman itu mengandung kekuatan yang bisa memunculkan iman di dalam hati kita. Dan firman ini adalah perkataan Tuhan, perkataan ilahi, perkataan yang diwahyukan oleh Roh Kudus, sehingga kita didengar, Roh Kudus memberikan kekuatan, lalu kita menyadari, inilah firman kebenaran. Firman tentang Kristus, firman tentang Injil, dan kita dibangkitkan iman kita untuk percaya. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan firman itu ketika kita dengar, bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, terjadilah iman kepada berita itu, dan orang itu diselamatkan. Mari kita dengarkan bait yang ketiga. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Bait yang ketiga dikaitkan dengan pribadi Roh Kudus. Roh Kudus dinyatakan, disebut di dalam bait yang ketiga. Ini mengingatkan kita pada satu ayat yang tertulis dalam kitab Yohanes. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan pada dosa, pada kebenaran, pada penghakiman. Saya akan membaca beberapa ayat berikutnya lebih lengkap lagi. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di sini Daniel membahas tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki keilahian sama seperti Kristus. Seperti halnya Kristus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Seperti halnya Kristus Maha Baik, Roh Kudus juga Maha Baik. Seperti halnya Kristus suci, Roh Kudus juga suci. Dan di dalam kesucian, kebaikan, kekuasaan ini, Roh Kudus bisa meyakinkan orang tentang dosanya, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Jadi meskipun tidak sepenuhnya Daniel mengerti, dia tahu Roh Kudus yang meyakinkan dia tentang dosanya, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Karena jikalau berdasarkan hasrat kita sendiri, kita cenderung untuk justru meliarkan apa yang menjadi keinginan kita semata. Roh Kudus mengarahkan kita kepada Sang Juru Selamat yang buat kita sadar, Kristus telah datang dari surga ke dunia. Kristus telah naik kepada Bapa karena Dia dibangkitkan dari kematian dan benar. Maka barang siapa percaya kepada Kristus, dia dibenarkan, dia dinyatakan menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang melahirbarukan kita, lalu membuat kita sadar dosa, lalu membuat kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Di situ hati kita disentuh, dilembutkan, lalu kita menyadari anugerah yang besar ini sangat sewajarnya kita terima. Ini adalah anugerah yang tidak mungkin kita tolak, tidak mungkin kita abaikan.
maka kita menerimanya. Menerima anugerah keselamatan yang tersedia di dalam Kristus. Roh Kudus yang meyakinkan kita. Puji Tuhan. Mari kita melihat bait selanjutnya. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with him, or meet him in the air. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. Di sini disebutkan, aku tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Apakah akan datang pada siang hari? Apakah akan datang pada malam hari? Aku tidak tahu. Apakah aku akan berjumpa dengannya di udara? Ini menjadi suatu misteri bagi Daniel, dan kita bisa memaklumi ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kelak Kristus pasti datang kedua kalinya. Kedatangannya akan seperti kenaikannya ke surga, seperti yang kita peringati hari ini. Kristus waktu naik ke surga, dia naik perlahan-lahan, disaksikan oleh banyak orang. Lalu perlahan-lahan naik ke angkasa, dan di sana ada sejumlah malaikat. Pada saat Kristus datang nanti, juga demikian. Kristus datang perlahan-lahan, disaksikan banyak orang, dan disertai oleh banyak malaikat. Bedanya adalah saat kedatangan Kristus, kita tidak pernah tahu kapan. Dan Daniel menyadari hal ini. Ini mengingatkan kita pada satu ayat yang tertulis di dalam Perjanjian Baru. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Daniel tahu bahwa kapan Kristus datang, tidak seorang pun tahu. Dan Tuhan Yesus sendiri membatasi kemahatauannya dengan mengatakan dia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kalau begitu banyak hal yang kita tahu, tidak kita tahu dalam kekristenan. Puji Tuhan. Di dalam banyak hal yang kita tidak tahu, karena banyak pengetahuan yang melampaui akal, ada satu yang pasti yang kita tahu. Apa yang kita tahu itu? Nah, disebutkan dalam 1 Yohanes 5 semacam ini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada banyak yang kita tidak tahu, tapi ada hal yang kita tahu pasti. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, ia tahu ia memiliki hidup yang kekal. Maka ini adalah kenyataan firman Tuhan yang menguatkan, menghiburkan hati kita. Kita tahu juru selamat kita, menyelamatkan kita, memanggil kita, dan kita akan bertemu dengan dia kelak kapanpun saat itu tiba. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita memperhatikan referennya. Di dalam referen ini ada kalimat yang diulang. Apa isi kalimat ini? Ini adalah kalimat yang dikutip dari 2 Timotius pasal pertama lagi tadi. Saya akan bacakan kembali ayat tadi. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara di Roma kepada Timotius yang berada di Efesus. Anda bisa melihat peta ini. Roma berjauhan dengan Efesus, tetapi hati Paulus dekat dengan Timotius. Dan dia memberikan pesan-pesan kepada Timotius yang muda ini tentang hal-hal penting yang perlu dia pegang.
ketika membaca surat yang terakhir dari Paulus ini. Dan di dalam ayat ini Paulus menyatakan kaitan antara tahu dan percaya. Aku tahu siapa yang kupercaya. Adakah kemungkinan orang percaya tetapi tidak tahu yang dia percaya? Ada. Saya ingat suatu ketika sekitar tahun 97 saya berada di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar di Kota Malang. Hari itu saya ingin sekali memberitakan Injil sehingga saya mengunjungi rumah sakit. Di situ ada sekitar 13 bangsal dan saya mencari di bangsal mana ada pasien berbaring sendiri atau pengantar pasien sedang duduk sendiri. Sedang saya mencari kemungkinan itu, saya bertemu dengan seorang yang mengantarkan obat untuk dokter. Setelah saya bincang-bincang, saya ajak dia ke kantin dan kami ngobrol di kantin. Nah, saat di kantin itulah saya kemudian bertanya, apakah Anda yakin bahwa Anda diselamatkan jikalau meninggal? Oh, saya yakin, Pak. Saya yakin sekali. Wah, hati saya senang mendengar jawaban ini. Lalu saya tanya, kenapa Bapak yakin begitu kuat? Oh ya, karena saya percaya Yesus. Wah, hati saya lebih senang lagi. Ternyata orang ini orang seiman. Mungkin dia orang Kristen. Lalu saya mengajukan pertanyaan ketiga. Nah, menurut Bapak, siapa Yesus itu? Nah, itu Pak, saya tidak tahu. Wah, saya kaget. Dia percaya Yesus, tapi tidak tahu siapa Yesus. Lalu dengan penasaran saya tanya, Bapak kok percaya Yesus padahal tidak tahu dia? Loh Pak, kata orang kalau percaya Yesus itu selamat. Nah, saudara-saudara, dia percaya Yesus, tetapi tidak tahu siapa Yesus. Yesus pernah lahir, dia tidak tahu. Yesus pernah mati, dia tidak tahu. Yesus bangkit, dia tidak tahu. Ini namanya tidak tahu yang dia percaya. Paulus mengatakan, aku tahu siapa yang kupercaya. Nah, ini adalah hal yang sehat. Mengetahui apa yang dia percaya. Iman mendahului, lalu yang kita imani itu perlu dimengerti dengan rasio kita menjadi suatu pengetahuan yang membuat kita mengerti dengan logis. Dan Paulus percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Ia tahu Yesus Kristus. Saudara-saudara, barang siapa percaya tapi tidak tahu, dia sebenarnya tidak diselamatkan. Karena dia tidak tahu siapa Yesus. Saya pernah menonton film tanpa sengaja di suatu televisi. Ada adegan penjahat sedang menembak. Penjahat ini ada di Meksiko menurut film televisi itu. Dan ternyata nama penjahat ini adalah Yesus. Di Filipina banyak orang bernama Yesus. Jadi, Yesus yang mana yang kita percaya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Paulus tahu siapa yang dia percaya. Paulus pernah melihat Kristus yang bangkit dari kematian. Kalau kita tidak pernah melihat Kristus bangkit, apakah kita selamatkan? Ya, karena Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, saudara, kita percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian. Maka barang siapa memiliki iman semacam ini, barang siapa tahu Kristus mati menggantikan hukuman dosa kita, barang siapa tahu Kristus bangkit pada hari yang ketiga, barang siapa tahu dan percaya, setuju pada fakta ini, dan menyerahkan hidup kepada Kristus yang mati dan bangkit, dia diselamatkan. Puji Tuhan. Ini adalah kenyataan yang indah yang diungkapkan oleh lagu ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kini ku tahu siapa ku percaya, dialah yang dapat menyelamatkan, dan seterusnya. Saya mengajak kita melihat bagian terakhir dari lagu ini di dalam video klip yang sudah saya siapkan. Mari kita melihatnya. But I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I've committed.
unto him against that day. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daniel Webster Wiesel pada akhirnya meninggal tahun 1901 setelah menulis kira-kira 200 him. Dan di antara him yang ditulisnya, lagu inilah yang kita pelajari hari ini. Daniel sudah meninggal, tetapi warisannya menjadi pusaka yang terus dinyanyikan banyak orang, ratusan juta orang di seluruh dunia. Kiranya kita di dalam hidup kita yang sementara dan singkat, mewariskan berita, syair, kata-kata yang berasal dari firman Tuhan, menjadi penguat, penghibur iman orang-orang Kristen lainnya. Maukah kita? Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengerti ayat ini, kami percaya dan kami mengenal siapa yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, yang akan datang menjemput kami kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk bangkit berdiri, bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Pergumulan iman Whittle terjadi saat menjadi tawanan musuh. Hidup yang penuh dengan tanda tanya. Mengapa ada derita? Mengapa ada cinta? Mengapa Allah mau mengampuni kita? Mengapa Allah mau berdamai dan menerima kita apa adanya? Mengapa dan mengapa? Tak berhenti bertanya. Tak menemukan jawaban yang pasti. Namun Yesus mempunyai cara yang istimewa untuk menyentuh dan membuka pintu hati seorang Whittle. Begitupun dengan masing-masing kita di sini. Percayalah dan yakinlah bahwa hanya Yesus penebus yang hidup. Perbuatan tangan Tuhan selalu ajaib dan mulia. Sungguh, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita juga selalu menyenangkan hati-Nya. Mari kita boleh mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kita miliki semua adalah milik-Nya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sudah menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum-ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Nya nyata dalam
dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. 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 Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kita berdoa mulai. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur di kesempatan yang indah ini ketika Tuhan masih menyertai dan memimpin kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan. Kami boleh mengembalikan berkat-Mu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami datang memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, berkatilah kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa Tuhan mau tolong dan pimpin kami, agar supaya bukan hanya lembaran-lembaran kertas yang kami kumpulkan, tapi bagaimana kami menyerahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu di hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan persembahan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Setelah perang usai, Whittle meneruskan karirnya di perusahaan besar. Selama kurang lebih 10 tahun, ia mendapatkan panggilan dan masuk ke dalam ladang penginjilan. Whittle pada akhirnya meninggal pada tanggal 4 Maret 1901. Keputusannya menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan tersirat dalam pernyataannya. Di dalam keheningan, saya telah serahkan seluruh hidup saya kepada Bapa Surgawi untuk diapakan sesuai kehendak-Nya. Kiranya kita semua di sini dapat meneladani seorang Whittle, siap untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai sesuai dan seturut dengan kehendak Yesus, Sang Penebus yang hidup. Walaupun dalam keadaan lemah tak berdaya, tetap yakin dan percaya bahwa kuasa-Nya dapat memampukan kita. Heran Allah mau memberi rahmat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan, kiranya isi lagu tadi memberikan kekuatan dan keberanian kita menatap hari depan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan pulang dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang telah merencanakan segala sesuatu dari kekal dengan sempurna, dan kiranya Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Puji Tuhan atas ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah kita laksanakan pada saat ini. Dan bertepatan juga pada hari ini, Gereja Reformasi Indonesia telah menginjak usia yang ke-14 tahun. Bersyukur di sepanjang tahun ini Tuhan memelihara dengan luar biasa gereja kita. Kiranya di tahun-tahun yang depan, gereja kita terus boleh semakin setia melayani Tuhan. Dan hati kita, perilaku kita semakin serupa dengan Kristus. Happy birthday, Gary. Happy birthday, Gary. Happy birthday to you. Happy birthday, Gary. Selamat ulang tahun GRI. Selamat ulang tahun GRI. Selamat ulang tahun Gary. Selamat ulang tahun GRI. Selamat ulang tahun GRI. Selamat ulang tahun GRI. Shalom. Saya Pendeta Slamet Wiono beserta keluarga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Reformasi Indonesia. Setia melayani, semangat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat ulang tahun Gereja Reformasi Indonesia yang ke-14. Selamat ulang tahun Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun GRI. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Gary. Selamat ulang tahun GRI Antioquia. Selamat ulang tahun Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun Gary. Selamat ulang tahun GRI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bulan Mei 2021. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Reformasi Indonesia. Alkitab mengatakan, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Kiranya melalui Sinode Gereja Reformasi Indonesia, rencana Tuhan yang kekal
untuk pelayanan di Indonesia tergenapi. Kiranya Tuhan memakai GRI sebagai alatnya yang mulia. Happy anniversary ke-14 buat Gereja Reformasi Indonesia. Terus memajukan pelayanan bagi jemaat GRI, dan saya percaya bahwa menjadi berkat bagi semua jemaat dan pengurus dari Gereja Reformasi Indonesia. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun ke-14 bagi Gereja Reformasi Indonesia. God bless you. Buat seluruh jemaat, pengurus, aktivis, dan penghamba Tuhan di Gereja Reformasi Indonesia, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-14. Kiranya dengan pertambahan usia makin bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan dan makin setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Robi Moninka dari Sydney. Sebagai co-founder atau pendiri bersama dari Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan Pendeta Bikman Sirait almarhum, saya ingin menyampaikan ucapan syukur atas ulang tahun ke-14 dari Gereja Reformasi Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Reformed Church, yang juga merupakan sister church dari Gereja Indonesian Reformed Church di Sydney yang saya dirikan pada tahun 2004. Dan pada tahun 2005 kami dari Sydney, pihak Indonesian Reformed Church, saya dan Pendeta Bikman Sirait dari Gereja Reformasi Indonesia di Jakarta pada bulan Mei, pada saat ulang tahun dari Gereja Reformasi Indonesia, kami membuat MOU atau Memorandum of Understanding, ikatan kerja sama menjadi sister church. Dan saya bersyukur sekarang Gereja Reformasi Indonesia sudah memasuki dan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Doa dan harapan saya adalah gereja ini terus dipakai oleh Tuhan, baik hamba Tuhan, segenap majelis maupun jemaatnya, untuk boleh berkarya, melanjutkan dan meneruskan apa yang sudah dirintis dan dikerjakan oleh pendiri Gereja Reformasi Indonesia, Pendeta Bikman Sirait, sahabat terkasih saya almarhum yang sudah dipanggil Tuhan. Saya ingin mengutip tulisan yang kita bisa baca di makam dari pendiri Gereja Metodis, itu namanya Pendeta John Wesley. Di batu nisan dari Pendeta John Wesley ada tulisan dalam bahasa Inggris yang berbunyi kira-kira, God buries his servant and continues his work. Tuhan membaringkan hambanya John Wesley dan melanjutkan karya Tuhan melalui gerejanya. Kira-kira itu terjemahannya. Dan saya juga berharap Gereja Reformasi Indonesia yang saat ini merayakan hari ulang tahun ke-14 juga bisa terus melanjutkan karya pekerjaan Tuhan yang sudah diawali dan dimulai oleh Pendeta Bikman Sirait. Seperti John Wesley, Tuhan sudah membaringkan hambanya Pendeta Bikman Sirait almarhum. Mungkin juga suatu saat saya dan rekan-rekan juga akan dibaringkan kembali ke pangkuan Tuhan. Tetapi kiranya
pekerjaan Tuhan melalui Gereja Reformasi Indonesia khususnya tidak pernah berhenti dan terus berlanjut karena Allah akan terus berkarya. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan tetap berkarya memakai gerejanya, termasuk Gereja Reformasi Indonesia, sebagai alatnya sampai kedatangannya yang kedua kali bagi kemuliaan namanya. Selamat hari ulang tahun yang ke-14 Gereja Reformasi Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.